Yang paling penting Bung Karni, ini menunjukkan siapa sih yang oposisi dan siapa yang sami'na wa ata'na yang tegak lurus dengan presiden dan kepala daerah dan kepala negara. Anies selama ini dikatakan, oh ini oposisi pada Jokowi. Hari ini kita bisa lihat secara terang benerang siapa yang sebenarnya yang melakukan oposisi yang tidak patuh, yang tidak taat kepada komando presiden itu sendiri. Ini terbantahkan semua. Jadi akal sehat kita, akal waras kita diuji di sini. Ini kalau kita mau buka-bukaan di DPR lebih parah dari ini Bang Karni. Jadi konteks ini yang harus rakyat lihat. Nah, kalau saya ini kebetulan Bang Karni skripsinya tuh filsafat pemikiran politik Soekarno. Ya, skripsi saya filsafat UGM. Nasionalismeku, kata Soekarno di pidato 1 Juni. Nasionalismeku adalah sekaligus internasionalisme. Itu kutipan Soekarno 1 Juni itu. Nasionalismeku adalah sekaligus internasionalismeku. Nasionalismeku adalah humanismeku. Itu kata Soekarno. Nah, kenapa dalam konteks ini kita kemudian berpikir sempit dan picik? Nah, ini ikroknya kurang nih. Hanya mengambil patahan-patahan sensasi saja. Terus kemudian mengambil sebuah provokasi. Apa bedanya provokasi ini dengan provokasi Madiun 48 gitu ya. Nah, konteks ini yang harus kita lihat secara jelas. Nah, ini harus jadi pembelajaran. Tadi saya sepakat dengan Hensat, tadi bukan masalah kita lupakan, bukan. Bangsa ini sudah banyak termasuk jebakan-jebakan Batman. Sebagai sebuah bangsa kita harus belajar pada sejarah. Jas merah kata Soekarno. Nah, konteks inilah yang harus kita jadikan catatan. Bahwasanya jangan semena-mena, jangan hanya faktor sensasi, lalu kemudian hal yang besar kita abaikan. Bahkan musnah dan punah. Di Bang Karni, konteks World Cup-nya seperti itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bang Karni, kalau tadi ya bukan jawab Andre lah. Saya sama Andre ini kan, kalau orang Baralek di Padang itu sebelum makan itu kan harus ada berbalas pantun gitu. Sama berjambah. Gitu. Jadi konteksnya benar, Prabowo calon presiden paling kaya itu nggak terbantahkan Pak. Ada calon presiden ketua umum, ada Pak Erlangga, ada Gus Muhaimin, ketua umum Pak. Ada calon presiden yang gagah. Ya, siapa itu? Ganjar Pranowo, ada AHY itu gagah Pak. Nah, tapi Anies Baswedan wis wayahe Pak. It's time Pak. Bukan yang paling gagah, bukan yang paling kaya, bukan ketua umum partai, tapi yang ada tumbuh bersemi di hati rakyat, yaitu siapa? Anies Baswedan. Saya nggak perlu klarifikasi Andre, nanti kita lihat aja hasil pemilu Sumatera Barat itu. Kalau Anies nggak terbang nanti, kita ketemu lagi di Indonesian Lovers Club ini. Makasih, Datuk Karni. Ini pernyataan ini ada hubungan dengan reshuffle tanggal 8 nggak? Bang Karni, Nasdem itu mendukung Jokowi tanpa syarat. Jadi konteksnya adalah apapun yang diputuskan oleh presiden, Nasdem itu selalu tegak lurus. Tentu maju mundurnya Jokowi, jatuh bangunnya Jokowi juga jatuh bangunnya Nasdem. Walaupun mendukung Anies. Nah, konteksnya kan itu pemilu yang berbeda. Tapi di mana sih, di kantor partai mana sih? Tadi kan dibilang PAN baru meresmikan kantor. The only one, patung Jokowi dan tanda tangan Jokowi paling banyak di kantor partai ini, itu cuma ada di Partai Nasdem Bang Karni. Bagaimana Jokowi tidak hanya diwongke gitu ya. Tapi Jokowi mendapatkan porsi yang sangat dimuliakan, sangat terhormat. Dan itulah komitmen politik, maju mundurnya Jokowi, jatuh bangunnya Jokowi, jatuh bangunnya Nasdem. Itu political commitment yang dipegang sampai hari ini. Jadi apapun keputusan Presiden Jokowi, Nasdem selalu full backup. Sampai sekarang? Sampai sekarang, tidak bergeser seinci pun. Saya kira tadi when I was. Itulah sebuah spirit perkawanan pada
seorang Surya Paloh pada Jokowi. Jadi konteks itu yang tidak bergeser hari ini. Jadi berbeda suasana Pak Jokowi datang ke DPP Partai Nasdem itu pasti ada patung Pak Jokowi kan. Duduknya pun beda Bang Karni. Jadi itu cara memperlakukan itu kan menunjukkan adab kita Bang Karni.